whom should we give? The needy and those whom we call a brother. Kepada orang-orang yang sesama kita yang membutuhkan dan juga kepada orang-orang yang kita sebut sebagai saudara. 1 Yohanes 3 ayat 17 berkata begini. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan mengajar saya satu-satu tentang kepada siapa kita harus memberi. Yang pertama kepada tempat ibadah, yang kedua kepada mereka yang membutuhkan, khususnya mereka yang kita sebut sebagai saudara. Kita yang diberkati lebih oleh Tuhan, kita harus mengerti bahwa kita punya suatu tanggung jawab dari Tuhan untuk kita memperhatikan sesama kita, saudara-saudara kita yang menderita kekurangan. Orang yang memperkaya diri dan tidak peduli kepada saudaranya yang susah, dikatakan firman Tuhan tidak hidup dalam kasih Tuhan. Kita harus mengerti bahwa kalau kita diberkati hari ini, Tuhan mempercaya kita untuk menjadi saluran berkat-Nya bagi sesama kita yang kekurangan, sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Di dalam Lukas 16, dalam perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin, di ayat ke-19 dikatakan, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ayat 20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ayat ke-22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Kita bisa lihat dalam kisah ini, Yesus memberikan kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, supaya kita hari ini yang hidup di bumi diberkati, hidup dalam kelimpahan dan kemewahan, untuk kita tidak egois, tidak serakah, tidak pelit, tetapi memperhatikan saudara-saudara kita yang kekurangan, orang-orang yang menderita. COVID-19 hari ini menyebabkan ribuan orang terpaksa tinggal di jalanan. Mereka tidak punya pilihan. Tapi apakah kita peduli? Kalau kita masih bisa tinggal di rumah yang nyaman, bisa makan berkelimpahan, kita bisa tidur dengan nyenyak, tidak kepanasan, tidak digigit nyamuk. Maukah kita peduli kepada mereka yang menggeletakkan anak-anaknya di trotoar? Mereka yang harus tidur di dalam bak sampah. Mereka yang harus tidur ala kadarnya di sepanjang jalan setiap malam. Saya bersyukur ada orang-orang murah hati yang mengulurkan tangannya melalui tangan pengharapan. Kita terus menolong orang-orang yang sangat membutuhkan di masa-masa sulit seperti ini. Harta tidak bisa dibawa mati. Jangan sampai kita kaya di bumi tapi kita miskin di sorga. Bahagia di bumi tapi kita menderita selamanya di sorga. Apa yang kita punya hari ini hanya bisa kita nikmati di dunia ini. Tapi apa yang kita tabur untuk orang lain, itulah yang akan mengikuti kita sampai di sorga nanti. Jauhilah ketamakan, murah hatilah kepada sesama yang membutuhkan. Saya saksikan bahwa kunci berkat yang tidak pernah habis adalah terus setia memberi, terutama di saat sulit seperti ini. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.